Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Yudi Sesnanto. Pada sesi kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pengelolaan dan perancangan evaluasi program pendidikan luar sekolah. Ada dua tahap yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu mengenai pengelolaan evaluasi program pendidikan luar sekolah. Yang kedua yaitu mengenai rancangan evaluasi program pendidikan luar sekolah. Yang pertama, pada dasarnya kegiatan evaluasi program pendidikan luar sekolah ini memerlukan pengelolaan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, pendekatan, model, metode, serta teknik yang akan digunakan dalam kegiatan evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi ini secara sederhana banyak beberapa ahli atau secara spesifiknya dari ungkapan beberapa ahli ini ada 3 tahapan yang perlu dilalui dalam kegiatan evaluasi. Yang pertama yaitu harus melalui adanya kegiatan persiapan, terus adanya pelaksanaan, dan adanya kegiatan evaluasi pada kegiatan evaluasi program. Jadi evaluasinya dievaluasi lagi. Namun seiring berjalannya waktu, adanya teori-teori interdisipliner dan multidisipliner, ini beberapa ahli banyak yang menyatakan adanya tahapan perbedaan dari kegiatan evaluasi yang pada intinya itu mempunyai esensi yang sama, walaupun beberapa tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan evaluasi ini berbeda. Dalam kegiatan evaluasi pendidikan luar sekolah, ini ada beberapa hal yang harus dipahami, di mana kaidah dalam kegiatan evaluasi ini hampir sama dengan konsep di mana kita melakukan riset. Bisa disebut dengan penelitian evaluasi, di mana nilai-nilai yang harus terdapat dalam kegiatan evaluasi ini, konsep sistematis dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi, terus mementingkan nilai-nilai yang akan diukur mengenai unsur dan fungsi-fungsi pengelolaan program, baik secara mandiri maupun berdasarkan konsep regulasi kemitraan lembaga yang membutuhkan terkait dengan hasil-hasil evaluasi. Oke, dalam kegiatan evaluasi program, seperti yang saya tadi sampaikan, ada beberapa hal atau tahapan mengenai pengelolaan, yaitu adanya persiapan, di mana tahapan persiapan ini kegiatan evaluasi harus mengetahui titik sasaran yang akan dilaksanakan evaluasi. Oh, program pendidikan non formal apa yang akan dievaluasi? Nah, ini harus ditetapkan dulu mulai dari lokasinya juga, waktu yang akan dilaksanakan, terus menyusun pertanyaan-pertanyaan mengenai kegiatan evaluasi, bisa menggunakan angket, kuesioner, ataupun beberapa alat ukur yang bisa mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang ingin dicari tahu terkait dengan informasinya. Terus yang kedua yaitu mengenai kegiatan yang selanjutnya, yaitu di mana ketika seseorang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, maka menetapkan subjek yang akan dievaluasi. Ketika subjek ini sudah ditetapkan, maka seorang yang akan melakukan kegiatan evaluasi ini juga harus menetapkan atau merencanakan bagaimana cara mendapatkan informasi atau bisa disebut teknik pengumpulan data apa sih yang akan digunakan. Nah, biasanya bisa menggunakan kuesioner, angket, observasi, ataupun metode-metode yang lain, sehingga yang pada intinya itu muaranya pada keefektifan dari informasi yang didapat. Terus yang selanjutnya yaitu ketika hasil ini sudah didapatkan, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun hasil evaluasi. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan tidak serta-merta langsung ke lapangan tanpa adanya suatu kode etik tertentu dalam kegiatan evaluasi, tapi harus melalui beberapa prosedur. Tidak serta-merta langsung ke lembaga, langsung tanya-tanya sesuai dengan kegiatan evaluasi, enggak. Tapi harus melalui beberapa arah dan cara, mulai dari adanya pendekatan, terus menyampaikan maksud tujuan, dan lain sebagainya, sehingga arah di mana fungsi kepentingan dari kegiatan pelaksanaan evaluasi ini bisa tersampaikan, yaitu bisa mengumpulkan data menggunakan kuesioner, angket, dan lain sebagainya, sehingga lembaga pun yang akan dievaluasi, atau ini kalau evaluasi orang bukan dari internal lembaga. Kalau dari internal lembaga ya cukup mereka yang ditugas fungsikan untuk mengevaluasi dari keterlaksanaan sebuah program, ya otomatis langsung. Tapi tetap juga harus melalui pendekatan dan kode etik. Serta ketika hasil evaluasi ini sudah informasi evaluasi ini sudah terkumpul, maka kegiatan selanjutnya itu mengevaluasi
mengevaluasi dari kegiatan evaluasi. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena untuk menjaga akuntabilitas dari kegiatan evaluasi, di mana hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan guna memenuhi kepentingan-kepentingan pihak yang memerlukan hasil kegiatan evaluasi. Oke, selanjutnya yaitu pada pengelolaan kegiatan evaluasi program pendidikan non formal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu evaluasi internal dan eksternal program pendidikan. Terus yang kedua yaitu evaluasi internal sebagai bagian dari manajemen. Terus yang ketiga yaitu evaluasi eksternal sebagai permintaan pihak lain. Terus yang keempat yaitu langkah-langkah pengelolaan evaluasi program. Yang kelima yaitu rancangan evaluasi program pendidikan luar sekolah. Dalam kegiatan evaluasi internal dan eksternal pendidikan program pendidikan luar sekolah, ini seorang evaluasi perlu adanya pendekatan teknik serta metode evaluasi program pendidikan luar sekolah sebagaimana yang dibicarakan yang saya bicarakan di awal-awal tadi, bahwa tanpa adanya metode pendekatan serta teknik pendekatan ini akan sangat mustahil informasi bisa didapatkan sesuai dengan kaidah di mana seorang akan melakukan evaluasi. Perlu saya sampaikan juga bahwa orang yang berperan melakukan kegiatan evaluasi ini bisa disebut evaluator. Evaluator dalam kegiatan evaluasi pendidikan luar sekolah ini bisa dilaksanakan melalui dua hal, yaitu bisa evaluasi internal. Evaluasi internal ini dimaksudkan untuk memperbaiki program yang telah atau sedang dilakukan oleh merencanakan program yang akan datang. Jadi hasil kegiatan evaluasi ini bisa menjadi bahan rekomendasi perbaikan juga bisa untuk program yang akan datang. Atau bisa disebut kalau evaluasi dalam program pendidikan secara umum ini ada evaluasi formatif dan sumatif, ini bagian dari evaluasi formatif. Evaluasi internal ini biasanya diperankan oleh orang internal dalam pelaksanaan program itu sendiri. Bisa staf, bisa pengelola, bisa juga seorang pimpinan atau pelaksana program itu sendiri. Dan secara struktural dalam organisasi pendidikan, biasanya ini ada orang yang berperan fungsi dalam struktur organisasi kelembagaan. Biasanya disebut dengan gugus penjaminan mutu kalau dalam lembaga-lembaga pendidikan. Nah, orang yang berperan atau ditugaskan sebagai penjamin mutu lembaga dalam pelaksanaan program ini disebut Jamintu, itu singkatannya kalau seringnya yang terjadi. Nah, ini berperan untuk melakukan kegiatan evaluasi menjaga kualitas mutu, kredibilitas dari sebuah pelaksanaan kegiatan lembaga, mulai dari apapun. Tapi kalau program pendidikan luar sekolah yang saya maksudkan di sini hanya untuk mengukur satu kegiatan program yang akan dievaluasi. Nah, terus yang kedua yaitu evaluasi yang dimaksudkan untuk menetapkan nilai, kebermaknaan atau pemanfaatan program, maka evaluator ini lebih baik dari evaluator eksternal atau dari pihak lain. Berarti lembaga meminta atau orang lain meminta untuk mengadakan kegiatan evaluasi pada program yang telah berjalan di suatu lembaga. Nah, kegiatan-kegiatan dalam pendidikan non formal, kalau teman-teman tahu yang namanya penilai PNF, nah ini bisa disebut evaluator eksternal, yaitu orang yang memang diperankan di mana dia dipandang mempunyai kualitas dan kemampuan secara akademis maupun praktis mengenai menilai atau mengamati dari sebuah program yang telah berjalan. Pada dasarnya, seorang evaluator ini sebaiknya dilakukan oleh orang yang mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk mengevaluasi. Terus pendukung atau penasihat dari suatu program, pelaksana yang terlibat dalam program yang mengenal kebaikan dan keburukan program, terutama pada unsur-unsur program yang menjadi kepedulian tenaga yang bersangkutan. Jadi memang pada dasarnya evaluasi kegiatan pendidikan non luar sekolah ini bakalan efektif dan efisien
ketika memang orang yang melakukan kegiatan evaluasi ini mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi. Secara kompetensi akademiknya punya, terus kompetensi praktisnya juga punya. Nah, ini akan lebih efektif lagi. Kalau dalam pendidikan non formal, yaitu tadi saya sebutkan penilai itu biasanya juga orang yang melakukan kegiatan evaluasi, ataupun lembaga yang pimpinan-pimpinan lembaga pendidikan non formal yang menaungi dari satuan-satuan pendidikan. Misal lembaga Paudikmas salah satunya ditugaskan untuk mengevaluasi dari berjalannya sebuah program, itu yang sering berjalan dalam lembaga pendidikan luar sekolah. Fokus peran evaluator internal dan eksternal ini saya tekankan bahwa pada evaluator eksternal biasanya mereka mempunyai peran lebih menguasai lembaga dan sejarah program. Jadi kalau internal memang mempunyai kapasitas itu karena dia bergelut, terus dia berada dalam dinamika berorganisasi lembaga tersebut. Terus yang kedua yaitu memahami gaya pembuatan keputusan yang ada. Yaitu bisa dikatakan bahwa dengan adanya program-program yang telah berjalan, tindak lanjutnya apa? Nah, dia sudah memahami kultur itu, memahami gaya, terus budaya yang terjadi dalam menentukan keputusan dan yang berefleksi pada program yang telah berjalan. Terus yang ketiga yaitu kehadirannya meningkatkan hasil sekarang dan nanti. Jadi adanya orang yang mempunyai kapasitas untuk mengevaluasi, di mana dia bisa disebut sebagai nasihat atau menjadi panutan, karena bisa disebut atau yang sering terjadi ini seorang evaluator ini pimpinan, maka kehadirannya ini mengingatkan hasil sekarang dan nanti. Jadi mempunyai pengaruh atau dampak impact factor yang jelas dari adanya program yang akan berjalan. Terus yang kedua, yang keempat yaitu bisa mengkomunikasikan hasil teknis lebih sering dan jelas. Jadi dengan adanya kegiatan evaluasi yang sudah berjalan nih, terus merekomendasikan adanya keputusan tertentu untuk melaksanakan program baru, maka dia bisa mengkomunikasikan dan bisa merefleksikan untuk mengarahkan orang-orang yang berperan dalam suatu program mengenai hasil evaluasi yang telah terjadi sebagai bahan perbaikan untuk program yang berjalan di depannya. Terus evaluasi eksternal ini fokus perannya yaitu lebih kredibel dan objektif. Jadi orang-orang yang berperan sebagai evaluator eksternal ini lebih kredibel dan objektif karena di situ jarang dilabeli kepentingan atau ya unsur-unsur tertentu yang sifatnya mengurangi dari kredibilitas dari hasil evaluasi dan lebih objektif. Terus yang kedua yaitu biasanya lebih ahli. Nah, kenapa lebih ahli? Karena beberapa lembaga yang dia melaksanakan kegiatan evaluasi eksternal internal itu tanpa melihat track record ataupun latar belakang dari seorang yang berperan sebagai evaluator. Tapi kalau eksternal ini biasanya lebih diberatkan pada orang yang mempunyai kompetensi atau kemampuan entah secara akademis, track record pendidikannya, penelitian dan evaluasi pendidikan seperti itu. Ini biasanya lebih diperankan orang-orang yang berkompeten. Terus yang ketiga yaitu memiliki pengetahuan lebih tentang permasalahan yang dihadapi lembaga sejenis. Jadi orang yang berperan, misal nih, seperti penilai sendiri, ini biasanya menaungi beberapa lembaga. Kalau di kecamatan A, biasanya hanya ada satu penilai. Dia memahami karakter di lembaga lain. Permasalahannya, kompleksitasnya seperti apa. Dia juga berkaca dengan permasalahan yang terjadi, maka akan lebih mudah untuk mengevaluasi sesuai dengan standar yang harusnya dilaksanakan dari sebuah lembaga. Terus selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai evaluasi internal. Kalau tadi hanya peranan fokus evaluator, di sini saya akan menjelaskan evaluasi internal sebagai bagian dari manajemen. Pendekatan evaluasi yang berorientasi pada manajemen program, maka langkah-langkah yang ditempuh ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu menyusun tujuan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini perlu ditetapkan tujuannya karena apa? Karena untuk menetapkan langkah yang akan dilakukan mengenai model, metode, terus pendekatan, serta teknik-teknik yang akan digunakan dalam kegiatan evaluasi. Kalau tujuannya nggak jelas, ini maka langkah-langkah yang akan digunakan pun juga kurang efektif. Terus yang kedua yaitu untuk
mempertanggungjawabkan keuangan dan sumber-sumber yang digunakan dalam kegiatan evaluasi. Fungsi dari penetapan adanya atau penyusunan adanya tujuan. Terus selain itu juga dengan adanya tujuan ini akan mempermudah bagaimana seorang mendokumentasikan hasil-hasil yang ingin dicapai karena arahnya sudah jelas, terus hal-hal informasi yang akan dicari untuk mencapai tujuan dari kegiatan evaluasinya juga jelas. Serta dalam kegiatan evaluasi di mana kita harus mengasesmen keunggulan, terus kelemahan dari suatu berjalannya program, ini juga akan lebih terarah. Terus yang kedua yaitu mendeskripsikan program pendidikan luar sekolah yang akan dievaluasi. Jadi seorang evaluator ini perlu mendeskripsikan secara jelas program yang akan dievaluasi. Karena apa? Ketika suatu kegiatan evaluasi ini seorang evaluator tidak memahami tentang deskripsi, definisi, aspek yang akan dievaluasi mengenai programnya ini juga akan kebingungan mulai dari orientasi berjalannya program, tujuannya, manfaat, terus siapa yang berperan, apa yang ingin dicapai dari berjalannya program, maka akan lebih gimana. Maka dengan bahan seorang evaluator ini mendeskripsikan program, maka berjalannya kegiatan evaluasi akan lebih mudah. Terus yang kedua, yang ketiga yaitu mengidentifikasi pihak-pihak, perorangan, kelompok, lembaga, atau komunitas yang akan menggunakan hasil evaluasi. Ini kenapa penting? Karena untuk menetapkan langkah dalam kegiatan evaluasi ini didasarkan pada kepentingan apa yang ingin diperoleh dari hasil evaluasi, informasi hasil evaluasi. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, maka arah langkah yang akan ditetapkan ini jelas. Terus yang keempat yaitu mengidentifikasi permasalahan isu yang dipandang penting oleh pihak pemesan atau pengguna evaluasi. Ya, dengan kita memahami isu yang akan dibawa dalam kegiatan evaluasi yang dipandang penting oleh beberapa pihak yang mempunyai kepentingan sesuai dengan hasil kepentingan mengenai hasil evaluasi ini juga sesuai dengan kepentingan orang yang memesan. Terus yang ketiga yaitu menyusun perancangan evaluasi. Menyusun rancangan evaluasi ini sederhananya seperti yang tadi saya sampaikan, menetapkan tujuan kegiatan evaluasi. Terus yang paling kunci itu adalah instrumen pertanyaan-pertanyaan evaluasi, cara pengumpulan data kegiatan evaluasi, hingga nanti di akhir teknik analisis dari informasi evaluasi. Terus mengumpulkan data evaluasi ini bisa menggunakan beberapa teknik ya yang ditetapkan seperti yang tadi saya sampaikan, bisa menggunakan kuesioner, wawancara, pengamatan, forum grup diskusi, dan sebagainya. Analisis data dan interpretasi data ini dalam desain kegiatan evaluasi ini bisa menggunakan beberapa pendekatan, bisa menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Ini nanti akan saya jelaskan lebih spesifik ketika teman-teman sudah mendapatkan data. Terus yang kedelapan yaitu mempersiapkan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi program. Jadi ketika data sudah terkumpulkan, dianalisis dan diinterpretasikan, maka kita langsung mempersiapkan dan menyampaikan hasil laporan kepada orang yang mempunyai kepentingan mengenai hasil evaluasi. Kalau dalam pendidikan luar sekolah, berarti program-program pendidikan luar sekolah itu dinaungi beberapa lembaga, mulai dari SPNF kabupaten, berarti yang mempunyai kepentingan hasil evaluasi biasanya di situ untuk menjamin keterlaksanaan mutu dari sebuah program yang dilaksanakan sebuah lembaga dan beberapa stakeholder yang sekiranya membutuhkan hasil evaluasi. Misal mitra kerja atau orang-orang yang ingin memanfaatkan kompetensi dari lulusan sebuah program pendidikan luar sekolah. Terus yang kedua yaitu evaluasi eksternal sebagai permintaan pihak lain. Dalam kegiatan evaluasi eksternal yang berfungsi untuk kepentingan orang lain dan ini dilaksanakan orang lain juga, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh, yaitu yang pertama negosiasi. Jadi negosiasi ini diperlukan karena informasi lembaga ini biasanya ada yang privacy dan lembaga biasanya nggak mau menyampaikan informasi tertentu kepada pihak lain tanpa adanya perjanjian kerja atau kontrak yang jelas mengenai informasi
keterlaksanaan dari sebuah program pendidikan luar sekolah. Maka seorang evaluator perlu melakukan perundingan kontrak dengan lembaga yang akan dievaluasi dan pembuatan keputusan secara tertulis, secara verbal. Ini biasanya dilakukan seperti itu. Terus yang kedua yaitu penyusunan tujuan evaluasi, seperti yang tadi saya sampaikan hampir sama ya saya kira. Dan yang ketiga yaitu penentuan bagian unsur yang akan dievaluasi. Nah, kalau evaluasi ini terorientasi pada kebijakan, berarti arahnya lain. Berarti arah kebijakan-kebijakan yang dijadikan dasar dari sebuah program. Tapi di sini, di dalam evaluasi program pendidikan luar sekolah, ini biasanya terorientasi pada manajemen. Berarti unsur-unsur manajemen yang mengacu pada model dan teori konsep manajemen serta model evaluasi. Terus yang keempat yaitu penyelarasan tujuan dan unsur yang akan dievaluasi. Jadi ketika seorang evaluator ini sudah menetapkan tujuan, menentukan unsur yang akan dievaluasi, ini perlu penyelarasan tujuan yang akan dievaluasi dengan unsur-unsur apakah sudah tepat atau belum. Terus yang kelima yaitu proses operasionalisasi. Jadi ketika sudah direncanakan sesuai dengan tahapan sampai 4 tadi, selanjutnya yaitu proses pengoperasionalan dari kegiatan evaluasi. Nah, yang keenam yaitu penentuan alat pengukuran yang valid dan reliable. Jadi, ketika seorang evaluator ke lapangan, ini tidak serta-merta membawa alat ukur saja, tapi perlu dilakukan kevalidan dari alat ukur yang akan dibawa. Apakah alat ukur saya ini benar-benar bisa untuk mengukur informasi mengenai unsur-unsur program atau enggak? Ini perlu dipastikan melalui kalau menggunakan desain evaluasi kuantitatif, maka melalui tahapan uji validitas dan reliabilitas, yaitu keajekan dari instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam kegiatan evaluasi. Terus yang ketujuh yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Tahapan ini yaitu bagaimana seorang evaluator ini mengumpulkan data, mengolah data, dan menyusun serta menyalahkan hasil laporan evaluasi kepada orang yang memesan atau orang yang berkepentingan mengenai hasil evaluasi. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah evaluasi program. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan evaluasi program. Ini saya bahasnya secara general ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pihak yang mengambil keputusan. Pihak yang mengambil keputusan. Nah, kalau pihak-pihak yang mengambil keputusan ini biasanya pimpinan, maka seorang evaluator sebelum melaksanakan kegiatan evaluasi harus mengidentifikasi dulu siapa yang berperan. Terus yang kedua yaitu mempelajari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan program yang akan dievaluasi. Nah, ini biasanya terkait dengan kebijakan formal, regulasi, peraturan, dan lain sebagainya, entah peraturan secara nasional, terus daerah, maupun internal lembaga, ini perlu dipelajari seorang evaluator. Sehingga arah yang akan dilakukan dalam kegiatan evaluasi ini jelas sesuai dengan tahapan dan kaidah dalam kegiatan evaluasi. Yang ketiga yaitu menentukan unsur variabel dimensi serta indikator atau atribut program yang akan dievaluasi. Ini hampir sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kegiatan evaluasi perlu memperhatikan unsur. Di dalam unsur ini selain mengenai unsur ini seorang evaluator juga harus memahami variabel, dimensi serta indikator. Ini tergantung desain kegiatan evaluasinya saya kira. Asalkan desain evaluasinya jelas, maka seorang evaluator ini biasanya saya ingin mengukur keefektifan dari sebuah program menggunakan evaluasi sumatif untuk mengukur pretest dan post-test hasil dari sebuah program. Maka ini menggunakan unsur-unsur kuantitatif, yaitu harus memahami variabel, dimensi, serta indikator dari sebuah komponen-komponen yang akan dievaluasi yang didasarkan pada komponen model atau komponen manajemen dari sebuah program. Terus yang keempat yaitu merumuskan tujuan umum dan khusus kegiatan evaluasi. Nah, kenapa ini diperlukan? Biar yaitu arah kegiatan evaluasinya jelas. Terus yang kelima yaitu memilih dan menetapkan pendekatan apa yang akan digunakan dalam kegiatan evaluasi, model. Nah, model ini sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan 6 kalau nggak salah. Nah, nanti kompleksitas dari sebuah model teman-teman lebih bisa mendalami ketika praktek nanti. Terus yang ketiga yaitu metode dalam pengumpulan data, metode dalam kegiatan evaluasi, dan teknik evaluasi program. Terus yang keenam yaitu menyusun pertanyaan evaluasi, hipotesa, serta definisi istilah operasional dari sebuah variabel yang diangkat dalam kegiatan evaluasi.
Penyusunan pertanyaan ini menjadi kunci karena apa? Karena ini berkaitan dengan hasil evaluasi. Nah, evaluasi ini diperlukan untuk apa? Oh, pengambilan keputusan. Oh, untuk menetapkan langkah kebijakan. Nah, ini perlu dipahami sehingga mulai dari penyusunan tujuan, terus merumuskan unsur yang akan dievaluasi, hingga menyusun pertanyaan evaluasi ini uh, searah atau linear. Jadi ini perlu diperhatikan secara mendalam. Terus yang ketujuh yaitu menetapkan populasi dan sampel atau subjek dari kegiatan evaluasi. Ini perlu dipahami secara mendalam juga karena apa? Dengan adanya evaluasi, konsep sistematis dalam kegiatan evaluasi ini sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan. Terus yang kedelapan yaitu menyusun dan mengajukan proposal evaluasi program. Jadi dalam kegiatan evaluasi ini bukan serta-merta kita merancang dalam otak saja enggak, tapi kita perlu mematuhi prosedur dan kaidah dalam kegiatan evaluasi, yaitu dengan adanya usulan pengajuan proposal kegiatan evaluasi, entah itu baik dalam kegiatan evaluasi internal maupun eksternal. Terus yang kesembilan yaitu melakukan evaluasi program. Ini pelaksanaan kegiatan evaluasi sesuai dengan bahan rancangan yang sudah ditetapkan dalam kegiatan evaluasi. Terus yang ke-10 yaitu melakukan evaluasi terhadap evaluasi program, yaitu untuk mengukur kredibilitas dari sebuah pelaksanaan kegiatan evaluasi. Oke, di sini saya akan menyontohkan beberapa kegiatan sederhana ya. Rancangan evaluasi program, saya di sini sebuah secara umum proposal terdiri dari beberapa bagian atau sebagian besar, yaitu adanya pendahuluan, terus adanya kajian. Kajian ini biasanya, ini saya kalau Pak nulis ya, di bagian kajian ini ada kajian kebijakan, terus ada kajian teori. Ini yang harusnya dirumuskan. Terus yang ketiga yaitu bagian metodologi. Metodologi ini mengenai desain, mengenai subjek, mengenai teknik pengumpulan data, instrumen, mengenai anggota-anggota dalam kegiatan evaluasi, mengenai jadwal kegiatan evaluasi, ini pada bagian metodologi. Terus dalam pendahuluan menjelaskan semua hal yang termasuk penjelasan tentang program dan alasan evaluasi ini diadakan. Ini saya biasanya seorang evaluator itu harus merumuskan beberapa hal. Yang pertama yaitu menetapkan tema yang akan dievaluasi dan menetapkan judul. Di sini saya akan menyontohkan bagaimana seorang evaluator ini mengevaluasi program pelatihan calon asesor PNS. Ada beberapa latar belakang yang harus dilatar ya, yang menjadi alasan dalam kegiatan evaluasi, maka ini harus ditarik mulai dari program pelatihan yang sudah dilaksanakan Mendikbud ini disebutkan surat keputusan kebijakan arah sehingga adanya kegiatan pelatihan calon asesor. Nah, program yang berjalan itu juga harus diuraikan secara jelas, atau memang belum ada kegiatan evaluasi atau sudah ada kegiatan evaluasi pada program yang sudah berjalan, ini juga harus diuraikan secara jelas di latar. Selain itu juga harus menguraikan bagaimana pentingnya kegiatan evaluasi dari sebuah program yang telah berjalan. Kalau programnya tentang program pelatihan calon asesor, maka diarahkan ke situ. Terus rumusan masalahnya, merumuskan masalah ini berarti ingin ini mengarahkan pada masalah apa toh yang akan diungkap dalam kegiatan evaluasi. Kalau desain evaluasi ini untuk kepentingan pengambilan keputusan, maka salah satu contoh yang saya gunakan di sini bagaimana seorang evaluator ini akan mengevaluasi program calon asesor PNS menggunakan evaluasi model Alkin. Nanti coba teman-teman mendalami atau mencari model Alkin. Ini sebagai bahan pengambilan keputusan, yaitu ada beberapa aspek yang harus diamati di situ. Terus tujuan ini biasanya diuraikan mengenai dua hal, yaitu mengenai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu mencari informasi terkait dengan keterlaksanaan program calon asesor dalam meningkatkan kompetensi sebagai asesor yang kompeten dan melaksanakan semua tahapan akreditasi secara profesional. Nah, ini biasanya secara global tujuan umumnya mengenai kegiatan evaluasi yang akan dilaksanakan, dan secara spesifiknya apa saja yang akan dicapai dalam kegiatan evaluasi ini diuraikan pada tujuan khusus. Selain itu, yang menjadi kunci dalam tahap awal seorang evaluator itu juga harus merancang pertanyaan evaluasi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini harus didasarkan pada konsep
model atau pendekatan serta teknik yang dibawa dalam kegiatan evaluasi. Terus merancang metode yang akan dilaksanakan kegiatan evaluasi, subjek, objek sasaran, sesuai dengan perumusan tujuan secara khusus dan umum ya. Terus prosedur kerja dalam kegiatan evaluasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan saya kira seperti itu ya untuk sesi kali ini. Nanti teman-teman silahkan dalami sesuai dengan sistematika yang saya sampaikan di pertemuan selanjutnya dan sudah saya upload. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.